Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, langsung saja di sini saya akan mewawancarai Bapak Abdus terkait produk berlabel halal dan minjam-meminjam di Koperasi Mekar. Baik, wawancara pertama terkait produk berlabel halal. Dalam hal ini kami akan mengangkat home industry yaitu keripik singkong. Pertanyaan pertama yaitu untuk memproduksi keripik singkong berlabel halal, apa saja bahan yang diperlukan? Yang pertama tentunya yang dibutuhkan adalah bahan pokok antara lain yaitu singkong, juga bumbu-bumbunya, dan juga termasuk minyak goreng. Bagaimana tata cara memproses keripik singkong tersebut? Untuk memproses keripik singkong itu tentunya dikupas dulu dan dicuci dengan bersih sebelum melakukan pemotongan atau istilahnya itu dirajang. Jadi pencucian itu bukan cuma sekedar dicuci, tapi harus suci dan bersih. Karena bersih itu juga belum tentu suci, kalau suci sudah tentu bersih. Dan lagi pula singkong yang dibutuhkan itu bukan cuma sekedar singkong, tapi kita harus memilih jenis singkong yang bisa untuk dijadikan keripik singkong agar hasilnya lebih baik, seperti singkong yang berwarna kuning. Selanjutnya, bagaimana cara memasarkan produk singkong ini agar dikenal banyak masyarakat? Untuk memasarkan singkong itu, keripik singkong itu membutuhkan trik-trik khusus atau istilahnya cara-cara agar supaya produk kita lebih dikenal oleh masyarakat dengan cara memberi nama atau memberi bungkus yang begitu rapi. Karena ada beberapa jenis keripik singkong yang masuknya itu cuma sekedar ke warung-warung atau ke pasar, tapi kalau dikemas dengan sedemikian rupa, maka keripik singkong itu juga bisa masuk ke Indomaret atau ke toko-toko yang levelnya agak besar begitu. Apakah pada aspek produk berlabel halal ini menjadi perhatian utama pada produk yang Bapak produksi? Tentunya pada di daerah Jawa khususnya, makanan berlabel halal itu juga sangat mempengaruhi karena banyak makanan-makanan atau snack-snack yang tidak berlabel halal. Berlabel halal itu juga sangat mempengaruhi bagi konsumen atau bagi pemasaran di pasar itu akan lebih dikenal dan lebih aman rasanya bagi konsumen yang membelinya. Di samping rasa, juga label halal sangat mempengaruhi, itu menurut saya. Baik, selanjutnya yaitu wawancara terkait minjam-meminjam di Koperasi Mekar. Langsung saja pertanyaan pertama yaitu, dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Bapak terkait koperasi simpan pinjam yang Bapak pimpin. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan terkait modal yang perlu disediakan? Kalau kita itu membuat atau bikin usaha koperasi, sistemnya kayak bank, tentunya banyak sekali modal yang dibutuhkan, diantaranya fasilitas perkantoran, karyawan, dan juga modal yang untuk dipinjamkan. Jadi modal itu sebenarnya bukan cuma modal yang untuk dipinjamkan. Modal itu yang dibutuhkan antara sarana dan prasarana
yang ada di kantor. Selain modal yang mau dipinjamkan, tentunya prasarana untuk menunjang karyawan yang ada di kantor itu juga sangat mempengaruhi. Karena bagaimana kita meminjamkan uang sedemikian rupa atau sedemikian banyak kalau kantornya aja tidak ketemu atau tidak layak, begitu. Baik, selanjutnya andai kata pinjam 1 juta, berapa yang diterima nasabah? Kalau pinjamnya 1 juta itu nasabah menerimanya 970, ya 970. Selanjutnya, jika pinjam 1 juta atau 500.000, nah itu bagaimana cara mengangsurnya? Kalau bank mekar itu ada tergantung kemampuan nasabah untuk mengembalikannya. Kalau pinjam 1 juta itu ada kemampuan nasabah atau anggota yang pinjam itu mampu mengembalikan. Kalau 1 juta itu seharusnya mengembalikan 25.000 dalam tenggang waktu 50 minggu. Jadi 1 minggu 25.000, tapi dengan tenggang waktu 50 minggu. Tapi kalau nasabah itu misalnya ingin lebih cepat lunas atau ingin biar lebih dapat lagi pinjaman yang lebih besar atau bagaimana perhitungannya, itu bisa diangsur per minggunya 130.000 dalam tenggang waktu 10 minggu. Jadi kita itu meminjamkan uang kepada nasabah atau kepada anggota, tergantung permintaan anggota itu maunya yang ringan setiap minggunya tapi tenggang waktunya lama, atau agak berat sedikit setiap minggunya tapi tenggang waktunya sekitar ya 10 minggu gitu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.